Yang jualannya mana yang jualannya? Ini. Bapak jualan menghabiskan badan jalan. Pertama dari sisi estetika tidak estetik, yang kedua nggak tertib dan menimbulkan banyak sampah. Saya minta dirapihkan. Saya sebagai warga, Bapak jual. Bapak orang mana? Hah? Orang mana? Hah? Kasih. Ya jaga. Ini kan melebihi nih. Bakatnya coba lihat oleh Bapak. Ini melebihi. Bangunan ini melebihi. Jalurnya jembatan. Tuh lihat. Jembatan tuh ini daerah jalan, ini jalan. Ini sudah melebihi. Coba mundur dah. Ada izinnya nggak jualannya? Nggak ada kan? Nggak ada, pasti nggak ada. Karena ini bukan komplek pertokoan. Coba diangkat dalam. Itunya diangkat, sampahnya diangkat aja, sampahnya angkat sama kita. Ini kan bahaya Pak, jalur ini jalur bahaya. Pembelinya juga terancam keselamatannya. Jalan itu diambil sama dia. Jalan raya. Asik. Wah, mali katun ayam. Man. Kacamal hejo. Mau mali katunkan ayam. Kacamal hejo. Mau mali katunkan ayam. Kali lauk ke ayah kaditu. Ke ayah kaditu. Sampahnya masuk ke dalam. Nanti ke drainase. Nanti jatuhnya ke sungai. Bayangin kita ada jalan ini, dia pantatnya ke depan, kemudian fokus ke buah-buahan. Kalau ada bus dan truk dari sana, bagaimana? Dan ini daerah yang sering terjadi kecelakaan. Bapak harus bertanggung jawab beresin ini. Bapak tiap hari tuh numpuk masuk ke aliran sungai, ya, saya bersihin. Tugas Bapak, karena Bapak yang ngotorin. Begitu nuhun Wijeng ya. Jalan nasi laku, dia dapat kios. Alhamdulillah Kios gratis di pasar Iteko. Masih dagangnya. Besok digane ya. Ayo. Atuh dulu ya, Pak. Ayo. Mangga. Jalan. Boy. Lain di situ jalurna. Oh, mana jalurnya pun deh, Pak. Masih gawe. Bae menang-menang gawenanya. Wah, itu dulu teman saya di Parto waktu saya umur 18 tahun. Sekarang udah kerja sini. Tadi bersih itu kok. Ya. Bersih kata Buna. Udah, Pak. Alhamdulillah. Ayo. Ya, masih pagi. Saya tidak pernah telat kalau rapat di DPR. Selalu tepat waktu. Bahkan biasanya waktunya lebih longgar.
Oke. Dah, 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 dah. Pas nih, kita jam 10 kurang 10 menit sudah nyampe ke gedung DPR. Jadi waktu perjalanan 1 jam 10 menit, gitu kan? 1 jam ya 20 menit, 1 jam 20 menit waktu perjalanannya. Artinya bahwa pagi-pagi membuat kegiatan itu karena jadwal bangunnya pagi. Karena jadwal bangunnya pagi, banyak hal yang bisa dikerjakan. Minimal di kampung halamannya mengerjakan kebersihan. Siap. Gitu loh. Siap. Bapak Dedi. Iya, Siap. di kampung halamannya. Nah, sekarang di sini di tempat bekerja, kita bekerja ngurusin kepentingan yang bersifat nasional sesuai tugas dan fungsinya anggota DPR. Ada 2 hal yang dilakukan. Sebagai warga masyarakat, maka kita memiliki partisipasi terhadap tempat kita tinggal untuk rapi bersih. Sebagai Wakil Ketua Komisi 4, kita menjalankan tugas untuk senantiasa mengadvokasi, memberikan solusi dari berbagai problem nasional yang terjadi di provinsi-provinsi lain. Nah, kata orang Sunda yang begini tuh, kaluhur silungan kehanap akalan. Ini bikin taman juga tuh DPR-nya. Pohon lame itu lagi nanam pohon lame. Wah, saya juga nanam pohon lame banyak di rumah di Lembur Pakuan, Subang. Kalau ini makan halamannya gede, DPR. Kita nyampe nih, tepat kan? Ini berkinerja nih, ngasuh anak jalan, ikut membantu membersihkan lingkungan jalan, menegur ASN yang tidak bekerja dengan baik. Wajar dong kita menegur, karena hak kita untuk mendapatkan layanan yang baik, dan kewajiban juga kita untuk saling mengingatkan. Foto, ini pameran foto DPR nih. Nah, ada foto saya. Ada foto saya tuh. Yang lain serius-serius, kalau saya wah, semangat. Semprot terus. Pertama, seperti tadi Bapak Pimpinan sampaikan mengenai surat edaran Galian C, Bapak. Ini sudah kami konsultasikan dengan beberapa KL terkait, Pak. ESDM, PUPR, kemudian Perhutani. Dan dari kesimpulan yang kami diskusikan, sepakat kami akan melakukan kajian akademis lagi. Dan ini yang sudah beberapa kali kami lakukan juga. Perlu didalami lagi dampak-dampak apabila terjadi atau dilakukan penghentian Galian C ini, Bapak. Karena PUPR di Jawa khususnya masih ada beberapa keperluan untuk pembangunan jalan tol, bendungan, waduk dan sebagainya yang ini tentunya memerlukan dari Galian C ini. Pak, saya boleh lurusin dulu yang itu, karena saya ngalamin betul tiap hari, Pak. Saya termasuk yang nutup galian-galian itu sendiri loh, Pak, di kawasan perhutani. Sendiri loh, saya jam 12 malam. Jadi saya tuh ngerti kan saya eksekusi. Jadi gini, Pak. Saya dari dulu udah ngomong, Kementerian Lingkungan Hidup duduk bareng sama PUPR. Hitung berapa kebutuhan proyek nasional ini tanah. Perhutani nyiapin berapa. Dari perhutani nyiapin berapa itu ada pajak loh, Pak. Dan kemudian tanah penggantinya berapa nilainya. Kasih tugas sama tol itu nanti nanamin pohonnya. Apa yang terjadi hari ini? Pencurian tanah terjadi di mana-mana. Pajaknya tidak masuk ke daerah. Lingkungan rusak. Tanah-tanah hancur. Yang untung adalah para pencuri itu. Dan itu terjadi, Pak. Saya tiap hari berhadapan dengan mereka.
Itu yang saya maksud berubah 4 bulan, 6 bulan yang lalu saya ngomong di sini sama Bu Menteri. Bu Menteri duduk bareng sama PUPR, kita dukung proyek nasional. Tapi legal. Sekarang para pelaksananya bingung, Pak. Karena BPK harus audit. Di audit BPK itu mereka tidak boleh beli tanah ilegal. Tapi faktanya tanahnya ilegal semua. Dan itu harus muncul, bayar pajaknya berapa. Itu yang saya tutup dengan Dirjen Gakum kan untuk tol juga. Itu tanahnya tanah negara, kemudian dikelola oleh orang, menghasilkan uang ratusan juta, miliaran rupiah, dinikmati oleh beberapa orang. Bagaimana ini masuk ke negara? Bikin program panggil perhutani, dirjennya kumpul, ngomong dengan PUPR, hitung kebutuhan tanah berapa, ngambilnya dari mana, kompensasinya adalah membuat reboisasi dibiayai oleh dana itu. Negara untung, pembangunan berjalan. Ini dibiarkan oleh Bapak. Nah ini harus saya interupsi, karena kalau lama-lama nanti saya nggak ngambek lagi, lupa lagi saya. Nah itu, ini Pak, makanya caranya harus taktis. Masa saya lebih ngerti dari Bapak sih? Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ini yang sedang kami lakukan Pak, dengan PUPR, dengan ESDM Pak, dan juga dari Perhutani dan dari Universitas Bapak. Ini sedang kami lakukan, nanti ke depan hasilnya akan kami sampaikan ke Bapak. Ya. Pak, ini bukan yang dilakukan, Pak. Kebutuhannya mendesak sekarang kok, Pak. Ya. Ini perlu taktis. Tinggal kumpul sehari beres jalan loh, Pak. Ya. Ini udah 6 bulan, Pak. Ini keburu, Pak. Habis, Pak. Bapak kontak aja dengan saya diajak keliling, Pak. Saya mah tahu satu-satu titiknya. Saya yang mengoperasi Pak sendiri, Pak, tanpa bantuan siapapun, karena saya sayang sama kehutanan. Orang perhutaninya takut, Pak. Takut sama preman, takut ada backup ini, backup sana, ada yang jagain bersenjata. Gitu loh. Nah ini harus taktis, nggak bisa lagi akademis, nggak bisa lagi kajian. Ayo kumpul hitung, ini tanahnya geser. Kumpul hitung tanahnya geser. Aduh Pak, selama Bapak rapat udah digali semua Pak. Yang galinya kok ini nitip ini, saya dititipin banyak, saya nggak mau. Ya, lanjut. Seperti kami sudah pernah menjelaskan kemarin pada waktu pertemuan sebelumnya, bahwa banjir itu tidak satu faktor. Faktor penyebab maupun faktor pemicunya. Faktor pemicu memang curah hujan. Memang beberapa daerah curah hujannya melebihi daripada kapasitas daya tampung daripada daerah tangkapan banjir. Yang kedua adalah terkait dengan kondisi daripada panjang sungai maupun kondisi fitur alaminya. Ada dekat, ada yang jauh. Seperti kalau yang kejadian Kalimantan Barat, lebih kurang sungainya itu hampir 1000 km jaraknya. Sehingga di sana hujan sudah banjir, di sini baru jadi. Kami baru kemarin beberapa hari yang lalu pulang dari Sintang, memperhatikan tentang kondisi itu. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh daripada pemanfaatan atau pengelolaan daripada lahan itu sendiri. Jadi pengelolaan lahan itu salah satu penyebab daripada kegiatan banjir. Yang terjadi beberapa tempat seperti demikian, kira-kira gitu Pak. Bahwa ada curah hujan yang melebihi kapasitas drainase, sehingga terjadi limpasan, seperti kalau yang di Kalimantan Barat lebih kurang 3.000-an meter kubik per detik air itu melebihi daripada daya tampung. Pak, argumentasi Bapak itu argumentasi akademis. Tapi publik tuh udah tahu loh Pak, bahwa panjang sungai dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Nah, yang berubah itu lebar sungai, kemudian kedalaman sungai akibat sedimentasi. Sedimentasi dari mana sih? Kan akibat penebangan hutan. Nah, kemudian menurut saya KLHK tuh coba kalau nggak jujur terus dalam memberikan jawaban, sampai kapanpun ini nggak akan selesai masalah. Kan kita ini penyakit nih. Kalau penyakit ya akui saja. Kalau liver ya liver. Kalau kanker ya kanker. Kalau diabetes ya diabetes gitu loh. Jangan dibikin argumentasi yang lain. Kita ngerti loh Pak. Kita ngerti. Bapak, saya gini aja. Harusnya Bapak jelasin. Bapak jujur deh. Kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian. Sekarang mengalami perubahan, jadi perkebunan sekian, jadi penambangan sekian, jadi gundul sekian. Curah hujan ini nggak bisa ditampung nih di sini karena hutannya nggak ada. Airnya cepat ngalir ke sungai, membawa tanahnya kemudian menjadi sedimentasi, jadi naik ke permukaan. Ditambah lagi jumlah pemukiman yang semakin banyak. Pemukimannya dekat sungai, pemukimannya di daerah rawa akibat kesalahan tata ruang. Sampai kapanpun gini dikasih jawaban begini nggak akan kelar. Menurut saya jawab secara jujur. Kalau memang terjadi pengurangan jumlah hutan yang berdampak pada gitu loh, curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Berapa kawasan yang mengalami penurunan?
Berapa kawasan yang mengalami perubahan? Berapa kawasan yang kemudian mengalami perubahan menjadi penambangan? Solusinya ke depan apa? Solusinya misalnya kawasan hutannya harus dipertahankan, mana lagi yang izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin, ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legacy yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir, tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan Hidup itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak. Tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan, memberikan sesuatu gambaran nih Pak, negatifnya ini, positifnya ini, jelasin. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan. Karena ini kuncinya. Ini akibatnya segala sesuatu tidak berpegang teguh pada prinsip ikuti gaya menteri lama. Kan ada menteri yang tidak digeser-geser. Siapa? Pak Prakosa. Ikuti dia, punya prinsip. Karena apa? Karena ini legacy. Kalau digeser, ini Pak, oh iya Pak, kalau bangun ini, oh boleh Pak. Oh boleh Pak, ini datang lagi ini boleh Pak, boleh Pak. Lah ya nggak usah sekolah di eksak Pak, sekolahnya di sosial aja. Nggak usah sekolah fisika, nggak usah belajar kimia, nggak usah belajar matematika. Karena lingkungan hidup itu fisika, kimia, matematika, dan biologi inti ilmunya. Sudah aja belajar ilmu sosial dan ilmu politik. Selesai Pak, sudah dirjen, nanti dijabat oleh politisi. Biar disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan serta perkembangan. Kan rusak negara ini Pak. Saya jawaban itu dari dulu Pak, udah dapat. Bapak ngapain disuruh ke sana kalau jawabannya itu? Saya tuh ingin dari dulu tuh jujur deh, Kalimantan. Apa yang harus kita pertahankan hari ini? Ruas hutannya berapa lagi? Ini kunci jebret. Bagaimana cara nguncinya? RUTR-nya selesai. Tapi kalau nanti tiap tahun musim ini curah hujannya tinggi. Belum tinggi curah hujan Pak, belum. Curah hujan tinggi itu nanti Januari. Sekarang mah masih persiapan hujan. Ini Pak, ini saya agak keras ngomong ini karena sudah menyangkut prinsip-prinsip yang rakyat yang merasakan terus-terusan dikasih logika. Yang menderita itu kan orang sana yang lama di sana. Sudah nggak kebagian penghidupan, sudah habis kawasannya, sudah kebagian banjir. Tapi kan yang kaya-kaya bisa tinggal di Jakarta, bisa tinggal di Singapura. Orang sana Pak. Ini loh Pak, ini yang saya ingin para dirjen ini berkembalilah pada nilai akademik keilmuan yang independen. Dari independensi itu tetap harus disajikan. Persoalan nanti mau dipakai enggak, Bapak enggak berdosa Pak. Gitu loh. Fisika enggak boleh mengikuti keinginan sosial. Enggak boleh. Enggak boleh. Makanya harus netral fisika itu. Bayangin kalau matematika 4 tambah 4 berapa? Ya nanti kita pikirkan Kak, gimana caranya jadi 9. Kan susah, rusak. Terima kasih Pak. Izin pimpinan, Pak Dirjen belum selesai tadi, boleh melanjutkan? Silakan. Baik Pak, saya tadi hanya memulai bahwa faktor-faktor itu yang harus dilihat. Kemudian yang kedua adalah yang paling penting tadi yang Bapak sudah ungkapkan adalah pengelolaan dan pemanfaatan lahan di wilayah TA-nya, di wilayah catchment areanya. Dari wilayah catchment area, saya ambil satu contoh Bapak, misalkan di Kapuas Hulu. Kapuas Hulu itu kalau kita lihat pertama tingkat kekritisisannya. Betul kata Bapak bahwa banyak yang kritis. Itu yang pertama. Yang kedua kawasan hutan. Luas kawasan hutan di DTA yang ada itu adalah, ini perlu kami gambarkan bahwa luas kawasan hutan pada tahun 2000 seluas lebih kurang 3,9 juta hektar. Kemudian pada tahun 2020 itu lebih kurang 3,6 juta hektar.
Artinya bahwa dari tahun 2000 sudah terjadi pengurangan lebih kurang sekitar 300.000 hektar. Dan 300.000 hektar itu di tahun 2011 ke sini itu hanya berkurang sekitar 159.000 hektar. Artinya memang sudah terjadi pengurangan sejak itu. Kemudian kalau misalnya non hutan, yang namanya non kawasan hutan, itu sejak tahun 2000 itu sudah 3 jutaan hektar. Artinya bahwa 46% non hutan, non APR di luar kawasan hutan, 53% lebih kurang di dalam kawasan hutan. Ini kondisi yang kami analisis. Berdasarkan hal tersebut baru kita lihat faktornya bahwa mana yang paling menentukan. Ternyata beberapa kegiatan di non hutan tersebut ada mulai dari kondisi semak belukar dan sebagainya. Kami petakan itu Bapak. Pemukiman sebagainya. Memang terjadi pemukiman-pemukiman yang berada di belakang daripada backswam, betul, bahwa itu menjadi penampung air. Sehingga memang beberapa kegiatan teknik sipil, rekomendasi kami di situ Bapak. Terus yang kedua, mengenai kegiatan yang sifatnya terkait dengan izin. Izin pada waktu itu adalah seluas lebih kurang pada waktu sampai dengan tahun kira-kira 5-7 tahun yang lalu 1,9 juta hektar. Tahun ini, tahun 2014 sampai dengan tahun sekarang ini lebih kurang 140.000 hektar. Artinya hanya 7% memang penambahan. Berarti memang tidak terlalu signifikan, memang sudah terjadi sejak lama. Jadi bukan artinya kami mau, ini berdasarkan data Bapak. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, muncul kebijakan evaluasi terhadap seluruh izin-izin tersebut, mana yang melanggar, mana yang tidak memenuhi syarat, karena memang ada persyaratan yang minimal harus dicapai, dan segala usaha, termasuk yang paling menentukan adalah tata ruangnya, Bapak. Tata ruang tersebut, itu yang kita menganalisikan bahwa perlu adanya tata ruang dan langkah-langkah penanganan jangka pendek maupun di perkebunan misalnya, tidak hanya tanam-tanaman tapi juga menerapkan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air sehingga retensi airnya tidak terjadi begitu cepat masuk ke dalam inlet dasnya atau daerah tangkapan airnya Pak, dalam hal ini sungai, sehingga membuat memang betul Pak menurun daya tampungnya sehingga tadinya aman-aman sekarang makin cepat meluber. Saya kira di antaranya itu Bapak, secara teknis kami ada ini sehingga kami menyarankan hal-hal yang Bapak sebutkan tadi. Jadi kami sangat terima kasih Bapak tadi telah mengungkapkan. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Terima kasih ya, saya pengen itu yang keluar. Itu tadi Bapak jangan takut menyampaikan itu kepada publik. Bahwa ini loh penyebabnya. Kan saya maksud itu, setelah saya naik tensinya karena ada kesurupan maung, Bapak keluar juga Pan. Ya udah sama. Pak Sekjen, minta maaf sama Bapak. Tadi saya ingin ada. Saya maaf. Terus kerja. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Enggak ada masalah. Iyalah, saya nggak biasa nada tinggi, baru tadi nadanya tinggi. Enggak masalah, Kasih, tapi kami memang sebenarnya masih kurang menerangkan tadi. Iya, harusnya itu di awal. Enggak, memang ada itu faktor, tapi ini memang tidak bisa kita, yang kita bisa mitigasi dan adaptasi, nah baru datanya main. Itu. Ada itu. Tinggal tindakan. Ya, Terima kasih Pak ya. Ya. Terima kasih banyak. Oke, udah selesai ya. Tugas-tugas udah selesai hari ini dari mulai jam 4 pagi sampai jam 17.15 dan masih jalan sampai malam saya.